wanita muda ini nggak bisa masak, nggak punya dapur, dan nggak punya tim, tapi bisa ngasilin profit 15 juta per bulan dari bisnis catering. Loh, kok bisa? Nah, jadi ini kisah bukan tentang gua, tapi tentang wanita yang masih muda banget, yang baru gua kenal tadi pagi jam 10. Nah, jadi dia ngechat ke dapur gua, dan dia tanya-tanya nih, bisa nggak kalau dapur gua ini nge-supply untuk cateringnya dia? Tentu dong bisa. Kita ngobrol deh, telepon 10 menitan. Dari situ, simple banget, kita langsung punya deal untuk trial selama 7 hari. Nah, gue ngobrol dikit nih sama dia tentang bisnisnya dia. Jadi bisnisnya dia itu catering harian. Zaman sekarang catering harian udah banyak, bisa diantar ke rumah, bisa diantar ke kantor. Untuk bisnisnya dia sendiri sistemnya subscribe. Lo bisa subscribe 1 minggu sampai dengan 1 bulan. Kalau subscribe gitu kan otomatis si customer bayar duluan. Walaupun customer bayar duluan, dia bayar ke gue nya DP 50% dan itu harian. Otomatis 80% dana dari si customer-nya itu masih ada di dia. Dia belum pakai buat apapun dan dia nggak perlu belanja modal karena kan semuanya gue yang belanja, gue yang masakin. Dia tinggal ambil barangnya jam 8 pagi, gue masukin ke pinwall, ke plastik, udah gue cable tie, bener-bener terima beres. Dan untuk menu besok pun gue yang pikirin. Gila, itu enak banget kan ya. Jadi perharinya dia pesen sama gua 50 box ya. Nah, di bisnis seperti ini, bisnis F&B, kita biasa ngambil untung tuh 30 sampai dengan 50%. Bahkan ada yang 100 sampai 200% gitu. Nah, dia kan jualnya ke kelas medium high. Untuk healthy food itu kisaran 35.000 sampai dengan 50.000. Kita ambil deh angka paling kecil yang ngambil profit, tapi udah bener-bener net profit ya. Dia bisa dapat Rp10.000 sebulan, berarti 15 juta. Dan itu belum dari semua customernya, karena yang dikasih ke gue itu cuma sebagiannya aja kan. Keren banget nggak tuh? Lo masih muda dan literally ini tuh bener-bener tanpa modal lo bisa ngasihin 15 juta rupiah per bulan. Ya, itu keren banget. Sebenarnya yang seperti ini gue juga pernah melakukan beberapa tahun lalu ya, yaitu contohnya susu. Tapi menurut gue dia lebih keren buat gue. Nah, waktu itu gue kesulitan untuk beli susu buat anak gue, dan gue mikirin caranya gimana bisa punya susu gratis buat anak gue. So gue nggak bisa beli susu, tapi gue jualan susu. Gimana coba caranya? Nah, gue buka nih lapak online dan gue bilang sama tetangga gue yang punya toko susu, aku minta tolong, aku mau jualin susunya tapi aku nggak punya uang, jadi aku bayarnya tempo karena aku jualnya juga online. Jadi gue jujur buka-bukaan sama dia, alhamdulillah dia mau dan berjalan sampai sekarang juga. Saat itu gue bisa menjual sekitar 50 sampai 60 kaleng. Itu nggak banyak sih, tapi ini kan bisnis simple banget dan bener-bener gue tanpa modal. Gue tinggal taruh di lapak online, ada yang order gue tinggal kirim. Gue bukan cuma dapat susu gratis buat anak gue, tapi gue dapat profit beberapa juta. Nah, kita balik lagi nih ke case-nya dia ya. Buat gue yang paling keren itu bukan seberapa besar salesnya, seberapa banyak profit yang dia dapat, tapi gimana dia bisa meyakinkan buyer dan meyakinkan supplier untuk berbisnis dengan dia. Oke, jadi di sini dia itu nge-building trust. Nah, di sini materi sesungguhnya yang gue mau kasih tahu ke lu. Karena ini poinnya penting, kita bahas pelan-pelan ya. Sebelum itu disclaimer dulu. Gue baru kenal dia sehari, jadi gue nggak tahu secara detail operasionalnya dia seperti apa dan channel marketingnya yang digunakan itu gimana. Tapi karena dia nggak punya toko, dia nggak punya lokasi, dia nggak punya tim, dan dia nggak bisa masak, dugaan kuat dia melakukan semua ini secara online. Dan selama lu jualan online, yang lu jual bukanlah produk menurut gua, bukan air kelapa, bukan baju, tapi yang lu jual adalah foto dan deskripsi. Nah, foto dan deskripsi inilah yang menjadi kredibilitasnya lu, yang membangun trust. Yang customer beli itu bukan produk, tapi yang customer beli adalah ekspektasi. Ekspektasi bahwa lu akan mengirimkan produk yang sesuai, memberikan layanan yang terbaik. Ekspektasi bahwa air kelapanya sejernih di foto dan seenak di deskripsi. Nah, itulah yang dibangun saat berjualan online. Trust. Sama juga sisi selanjutnya, yaitu sisi kepada supplier. Gue belum kenal sama dia, tapi kenapa gue percaya untuk berbisnis dengan dia? Oke, jadi ada beberapa hal yang gue nilai dari dia nih. Pertama adalah gaya bahasanya. Gaya bahasanya dia itu lugas dan profesional. Nah, di sini nunjukin bahwa dia setidaknya punya kualitas.
Di situ selanjutnya gua lihat kontak WhatsApp-nya dia nih, dia menggunakan nama asli, nama lengkap. Nah sama seperti HRD lah saat ngelihat alamat email lo. Ketika lo menggunakan nama asli itu menjadi sebuah nilai plus dibandingin lo pakai nama alay yang gak jelas kan. Simple banget. Selanjutnya adalah nomor WA. Nah nomor WA-nya dia itu pasca bayar. Nah kalau pasca bayar biasanya orangnya lebih serius untuk bisnis ya. Dan di sini zaman sekarang pasca bayar nggak mahal kok. Nah, lu bisa pakai pasca bayar kartu Halo nih yang 0811 itu langganan cuma 8 ribuan per bulan, murah banget lah. Selanjutnya, saat gue nanya sama dia tentang detailnya, dia paham apa yang dia lakukan. Tandanya dia punya knowledge di sini, berarti dia serius di sini. Yang terakhir adalah gue suka kejujurannya dia. Dia jujur, dia nggak punya dapur, dia nggak bisa masak. Dan buat gue dalam berbisnis, biasanya kalau lu baru kenal kan lu nunjukin yang keren-keren, tapi dia nunjukin kejujuran kondisi dia saat ini. Dan 5 poin inilah yang buat gue yakin sama dia. Buat gue itu adalah kredibilitasnya dia, bikin orang punya kepercayaan sama dia. Nah, berbicara tentang kredibilitas, bisa nggak sih kredibilitas itu dibangun dalam waktu yang singkat? Menurut gue, ngebangun kredibilitas dalam waktu singkat itu sangat sulit. Walaupun case ini dia ngontak gue hari ini dan kita deal hari ini, tapi menurut gue, for example ya, sifat jujur dan profesionalnya dia itu dibangun sering berjalannya waktu, bukan dia bikin-bikin hari ini. Dan lebih sulit lagi kalau lo nggak ngelatih kredibilitas lo dari sekarang. Banyak orang berpikir bahwa kredibilitas itu nggak penting, duit lah yang lebih penting. No, itu salah, karena gue sudah membuktikan itu dan yang lebih hebat dari gue juga banyak membuktikan hal tentang ini. Nah, gue kasih sama lo, gue kasih 2 contoh. Saat gue merintis bisnis gue, awal-awal setiap jam 7 pagi per hari gue butuh uang 10 juta untuk belanja, 10 juta per hari. Tapi nyatanya uang yang gue punya itu cuma 1 juta. Lalu gimana caranya? Nah disitulah gue minta tempo ke beberapa supplier. Tapi kan supplier kenal gue juga baru sebentar. Kenapa mereka mau ngasih gue gitu? Karena mereka melihat gue orangnya tuh ramah, apa adanya, tepat pada omongannya. Ya sudahlah, mereka kasih tempo aja. Nah itu kan kredibilitas gue di dunia nyata. Gimana gue membangun kredibilitas gue di dunia online? Ini sebenarnya kredibilitas yang tidak sengaja sama sekali gue bangun. Jadi pada masa itu gue lagi cari investor untuk bisnis gue, dan gue carinya online. Jadi investor ini sama gue gak pernah ketemu sama sekali, bahkan ada yang dari luar pulau. Nah lalu saat mereka bertanya, masnya jujur gak ya? Gue gak bilang gue jujur. Gue bilang sama dia, silahkan dicek Facebooknya gue. Jadi Facebooknya gue itu dari 2009 itu gue cuma nge-share 3 hal. Pertama, kegiatan sosial yang gue lakukan. Kedua, quotes. Yang ketiga itu ilmu. Kalau gue nge-share hal-hal positif sejak 2 bulan yang lalu, bisa jadi itu pencitraan. Tapi misalkan gue share dari 2009 sampai dengan 2015, 6 tahun konsisten, itu artinya itulah gue apa adanya. Nah, jadi kita bisa ngebangun kredibilitas dari sosial media pun bisa. So, bangunlah kredibilitas lo dengan cara sesimpel mungkin, pelan-pelan lo bangun yang akan bisa lo gunakan nantinya di masa depan. Nah, dari sini kita punya 2 pelajaran ya. Pelajaran pertama adalah lo bisa banget ya dapat profit belasan juta tanpa modal. Udah dikasih contoh dari si wanita itu dan dari case-nya gue juga. Nah, tapi ada yang lebih penting nih daripada tanpa modalnya tadi, yaitu kredibilitas. Karena biar bagaimanapun usaha tanpa modal lu bisa jalan kalau lu punya kredibilitas yang baik. So kawan, bangunlah kredibilitas lo mulai sekarang. Kalau lu nggak tahu caranya ngebangun kredibilitas, lu mau tahu triknya seperti apa, tanya aja langsung di kolom komentar ya. Insya Allah pasti gue bantu, gue jawab semuanya satu persatu. Gue akan bantu temenin bisnis lo sampai bisa punya cuan 100 juta. Oke? Wassalam.